Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Mursyidah dari Prodi PAI semester 4 ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada SMA atau SMK. Baik, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Baik, di judul tadi ada membahas 3 pembahasan. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang menghindarkan diri dari sifat temperamental atau hadap. Lanjut di definisi sifat temperamental atau hadap. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata hadap, dari kata dasar khadiba yahdibu khadban. Menurut istilah, hadap berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa sih sifat temperamental atau hadap ini. Nah, sifat temperamental atau hadap ini yaitu sifat yang mudah marah, gampang marah gitu kan. Yang mana seseorang tersebut kenapa bisa marah? Karena dia tidak senang dengan perlakuan orang lain, baik itu perlakuannya yang baik ataupun yang buruk, dia mudah saja marah. Yang mana sifat amarah ini selalu mendorong untuk bertingkah laku buruk. Nah, makanya kita harus menghindarkan diri dari sifat temperamental ini atau biasa disebut dengan hadap. Baik, kita lanjut yaitu di penyebab sifat temperamental atau hadap. Ada 2, pertama faktor fisik atau jasmaniah, yang kedua faktor psikis atau rohaniah. Saya akan menjelaskan sedikit yaitu di pertama di faktor fisik atau jasmaniah ya. Bagaimana? Nah, mungkin saja seseorang tersebut mengalami kelelahan yang berlebihan. Orang yang secara fisik terlalu lelah dalam bekerja bisa saja hatinya menjadi sensitif, mudah tersinggung, sehingga seseorang tersebut mudah marah karena dia mengalami kelelahan yang berlebihan. Atau bisa saja seseorang tersebut mengalami kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuhnya. Contohnya zat-zat tertentu dalam otak, misalnya kekurangan zat asam, maka otak-otak akan menjadi tegang sehingga sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak sehingga membuat terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Makanya seseorang tersebut gampang marah atau terjadi sifat temperamental tadi. Yang kedua yaitu faktor psikis atau rohaniah. Jadi itu bagaimana? Nah, jadi kalau faktor psikis ini bisa jadi seseorang tersebut ada rasa ujub dalam dirinya. Rasa ujub ini bagaimana? Itu bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, rasa bangga seseorang yang ada terhadap dirinya sendiri, baik dalam hal pemikiran, pendapat, status sosial, keturunan, kekayaan, itu salah satu sebab munculnya terjadinya kemarahan seseorang apabila dia tidak mengendalikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, ujub ini sama dengan kayak sombong gitu ya, karena dia memiliki kelebihan. Makanya seseorang tersebut ada sifat temperamentalnya atau hadap, karena seseorang tersebut merasa ada kelebihan dalam dirinya. Kita lanjut, yaitu cara menghindari sifat temperamental atau hadap. A. Membaca ta'awudz, B. Merubah posisi, C. Diam atau tidak berbicara, D. Berwudu, E. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Bagaimana sih cara kita menghindari sifat temperamental ini atau hadap ya? Nah, yang pertama yaitu kita membaca ta'awudz, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, hal ini dilakukan kenapa? Karena ada ajaran agama menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan marah ini dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua yaitu merubah posisi. Nah, jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat dia sedang berdiri, misalnya ini seseorang tersebut marahnya itu keadaan berdiri, maka hendaklah segera untuk duduk atau merubah posisi. Selanjutnya yaitu diam atau tidak berbicara ya. Pada seseorang yang sedang marah kan pasti otomatis emosinya itu sangat meningkat, sehingga bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya atau bisa jadi dia lepas kendali gitu ya. Nah, untuk itu sebaiknya seseorang yang sedang marah tersebut berusaha untuk mendiamkan dirinya dulu atau menenangkan dirinya dulu, rileks. Agar kenapa? Agar bisa meredakan emosinya. Lanjut yaitu berwudu. Nah, air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang mengalami kemarahan, serta juga bisa meredakan api kemarahan di dalam hati. Agar kenapa? Agar tidak meledak dan menyakiti orang lain.
terakhir yaitu mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seorang memintanya, yaitu la taghdab, itu janganlah engkau marah. Rasul juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang tersebut mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu barang siapa yang mampu menahan marahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balasan untuk orang yang bisa mampu menahan amarahnya. Oke, baik, kita lanjut di manfaat menghindari sifat temperamental atau hadap. Ada 3. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan di pembahasan yang kedua, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Yang pertama, definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kita lanjut yang kedua, yaitu implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut, yaitu hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Nah, yang terakhir pembahasan kita yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Pertama, definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Syaja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang realisasi dalam sikap lahiriah, berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala risikonya. Pembahasan yang terakhir kita yaitu implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yaitu pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, berani mengakui kesalahan. Serta yang ketujuh, yaitu berani objektif menilai diri sendiri. Nah, itu adalah implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Baik, sekian dari hasil tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.